Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 11-12. Setelah berpisah dengan Ye Banxing, Ye Guan kembali ke klan Ye. Kekhawatiran klan Ye telah hilang, dan dia sekarang bisa bernapas lega. Langkah selanjutnya adalah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Xiao dan pergi ke Akademi Guangxuan. Di halaman, Ye Guan dan Ye Xiao sedang duduk di tangga batu. Ada sebotol anggur diletakkan di depan mereka berdua. Ye Xiao berbisik, "Berangkat besok." Ye Guan mengangguk. Ye Xiao tersenyum tipis. Untung, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kepala klan, pernahkah kamu berpikir untuk menyerahkan gelar putra mahkota kepada saudari Nan?" Putri Ye Xiao bergabung dengan Akademi Guangxuan setahun yang lalu, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Nan. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih dekat daripada anggota keluarga. Ye Xiao mengangguk sedikit. "Tentu saja aku sudah memikirkannya, Ye Guan." "Bingung? Lalu kenapa?" Ye Xiao tersenyum lembut, lalu berkata, "Jika kamu sangat biasa, tentu saja aku tidak bisa menyerahkan Ye klan bagimu. Bagaimanapun, sebagai pemimpin klan, hidup dan mati klan tidak bisa diserahkan ke tangan orang biasa-biasa saja. Namun, kamu luar biasa dan memiliki karakter yang baik." Dia berkata sambil tersenyum, "The klan Ye akan diserahkan di tanganmu. Itu lebih baik untuk masa depan klan Ye." Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Tapi aku hanyalah anak angkat klan Ye." Ye Xiao menatap Ye Guan. "Dalam hatiku, kamu adalah anggota klan Ye." Ye Guan terdiam. Ye Xiao berkata lagi, "Anak kecil, kamu memiliki masa depan yang cerah. Klan Ye mungkin hanya menjadi beban bagimu, aku." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Klan Ye bukanlah beban bagiku, ini milikku rumah." Ye Xiao memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, "Pemimpin klan, percayalah, masa depan klan Ye pasti akan menjadi klan pertama di dunia." Ye Xiao tiba-tiba tertawa, "Aku percaya padamu." Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ye Xiao. Ye Xiao bingung, "Apa ini?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Ada beberapa kristal emas di cincin Na, yang tersisa untuk Ye King. Saudaraku, dia sangat berbakat dan membutuhkan uang untuk berlatih. Ini seharusnya bisa membantunya sekarang." Ye Xiao terdiam sejenak, mengangguk, lalu meletakkan cincin itu. Lalu dia mengambil botol anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Ye Guan juga mengambil botol anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Malam berlalu, keesokan paginya, Ye Guan meninggalkan klan Ye. Dia tidak memilih untuk mengucapkan selamat tinggal. "Karena aku mengucapkan selamat tinggal tadi malam." Apa yang dia tidak tahu adalah tidak lama setelah dia meninggalkan Ye Mansion, Ye Xiao muncul di gerbang Ye Mansion. Ye Xiao melihat punggung Ye Guan. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedikit dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, Ye King melirik Ye Guan yang hendak pergi, lalu berbalik dan pergi. Di dalam istana, Ye Xiao memandang Ye King di depannya. "Kamu ingin pergi juga?"
Ye King mengangguk. Ya, inilah yang diberikan Xiao Guan kepadaku tadi malam. Milikku, biarkan aku memberikannya padamu. Ye King ragu-ragu, lalu mengambil cincin itu. Terima kasih, pemimpin klan. Ye Xiao berkata dengan lembut, klan Ye akan selalu menjadi milikmu pulang. Ye King membungkuk dalam-dalam. Pemimpin klan Ye akan selalu menjadi rumahku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, Ye Xiao melihat Ye King pergi, merasa sedikit enggan tetapi lebih senang. Kedua anak muda dari keluarga Ye ini memiliki kehidupan mereka sendiri, dan keluarga kecil Ye seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka. Di luar klan daun, Ye King melihat cincin di tangannya. Setelah hening lama, dia tersenyum tipis dan pergi. Dalam perjalanan, Ye King berkata, "Tuan, kita akan pergi kemana?" Sebuah suara lama terdengar di benak. Ye King, pergi ke Tiongkok di dunia tengah, di mana ada 3 segel hukum. Oke, dia dengan cepat menghilang di ujung jalan. Ye Guan datang ke gerbang kota, dan begitu dia tiba di gerbang kota, dia melihat Nalan Jia dan Fei Banxing. Melihat Ye Guan, Nalan Jia tersenyum tipis. Ye Guan menghampiri Fei Banxing dan memberi sedikit hormat, Guru Fei. Fei Banxing mengangguk, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin mereka berdua langsung ke awan. Sebuah kapal awan sepanjang puluhan kaki muncul di awan. Fei Banxing memimpin mereka berdua ke perahu awan. Ye Guan melihat ke bawah. Pada saat ini, seluruh kota kuno tampak begitu kecil. Fei Banxing tiba-tiba berkata, Xiao Guan, kamu adalah seorang kultivator pedang. Kamu harus menyembunyikannya sepanjang waktu. Ye Guan memandang Fei Banxing, dan Fei Banxing berkata dengan sungguh-sungguh, warisan ilmu pedang sangatlah penting. Terutama ketika seseorang telah muncul di sini sebelumnya, monster tingkat kaisar. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda sebagai pembudidaya pedang pada saat ini, orang luar pasti akan menghubungkan Anda dengan monster tingkat kaisar itu, dan segalanya akan menjadi sangat merepotkan pada saat itu. Ye Guan mengangguk, saya mengerti. Setelah tiba di akademi, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi orang yang rendah hati dan melakukan sesuatu dengan cara yang menonjol. Fei Banxing melirik ke arah Ye Guan, jika kamu tidak membuat masalah bagi orang lain mungkin membuat masalah untukmu. Ye Guan berkata dengan tenang, saya seorang dosen, orang yang berakal sehat. Fei Banxing bertanya, bagaimana jika orang lain tidak masuk akal? Setelah hening beberapa saat, Ye Guan berkata, saya membunuh orang-orang dan kamu menanggung konsekuensinya. Fei Banxing menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa tunangan saya benar-benar berbakat. Setelah Fei Banxing terdiam beberapa saat, dia berkata, saya mungkin telah memberi Anda ilusi bahwa saya tidak terkalahkan. Saya harus mengingatkan Anda bahwa di akademi, segala sesuatu harus diajarkan Dharma, yaitu Guanyuan Dharma. Siapapun yang melanggar kewajiban Dharma ini, akan dihukum berat oleh pengadilan hukum, bahkan dekan pun tidak terkecuali. Ye Guan mengangguk, aku akan mempelajari hukum Akademi Guangxuan terlebih dahulu ketika aku sampai di akademi.
Fei Banxing menatap Ye Guan sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sedikit khawatir, meskipun pria ini lembut dan pendiam. Saat dia menggerakkan tangannya, dia bukanlah orang biasa yang kejam. Intuisinya memberitahunya bahwa orang ini bersekolah di Akademi Guangxuan, dan generasi muda Akademi Guangxuan akan berubah. Dia sakit kepala sekarang. Nalan Jia tiba-tiba berkata, "Guru, akankah keluarga Nan dan keluarga Zeng menyerah?" Fei Banxing menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Mereka telah kehilangan 2 orang jenius dan belum menerima manfaat apapun. Bagaimana mereka bisa menyerah? Jia Jiade sedikit mengernyit. Dengan kata lain, mereka mungkin menimbulkan masalah secara diam-diam. Fei Banxing mengangguk. Keluarga Zeng baik-baik saja. Dalam beberapa tahun terakhir, generasi muda mereka kesepian dan kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya. Keluarga Nan. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Ada seorang jenius di keluarga Nan di akademi, bernama Nan Xuan. Orang ini adalah murid dekat Guru Xiao. Nang Xuan, ada 3 tutor hebat di Akademi Guangxuan yaitu Fei Banxing, Xiao Ge dan Song Qi. Song Qi hampir menerima Ye Guan sebagai murid sebelumnya. Tapi tentu saja, dia bukanlah murid yang tertutup. Seorang tutor mungkin memiliki banyak siswa, tetapi hanya ada 1 siswa tertutup, dan Nalan Jia adalah siswa tertutup Fei Banxing." Fei Banxing melirik Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Perjalanan ke Akademi Guangxuan ini ditakdirkan untuk membawa kedamaian. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Guru Fei, kami tidak menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah." Fei Banxing tersenyum dan berkata, "Memang, ingat, jangan menimbulkan masalah bagi saya. Tapi jangan takut jika ada yang menindasmu. Kamu akan memberikannya kepadaku. Aku akan melawan. Tapi ingat, generasi muda, jika kamu kalah, aku tidak akan memberimu kesempatan. Tapi jangan khawatir, jika ada yang berani untuk menindas yang kecil, aku akan membelamu." Ye Guan mengangguk. "Oke." Fei Banxing melirik mereka berdua dan berkata, "Ayo bicara." Ye Guan melihat ke ujung cakrawala dan berkata dengan lembut, "Panggung yang lebih besar." Saya harus mengatakan bahwa dia juga menantikan Akademi Guangxuan. Ini adalah kekuatan terkuat di Nanzhou. Ada banyak orang jenius dan monster di sana. Nalan Jia melirik ke arah Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Mengapa aku merasa kamu akan menimbulkan masalah ketika kamu pergi ke sana?" Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin, tunanganku terlalu cantik." Sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Ada banyak wanita cantik di akademi." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Ada begitu banyak wanita cantik di dunia. Tapi apa hubungannya denganku, Ye Guan? Jika saya jatuh cinta dengan seorang wanita cantik, maka saya bukan orang baik." Nalan Jia berkata, "Saya membaca buku. Penulis buku mengatakan bahwa nafsu adalah sifat laki-laki. Bagaimana menurut Anda?" Ye Guan berkedip. "Tidak bisakah aku menjawab?" Nalan Jia menatap Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Oke." Nalan Jia menoleh untuk melihat ke cakrawala. Dia dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup ke telinganya dan berkata dengan lembut, "Menurutmu apakah kita benar-benar akan bersama di masa depan?" Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat,
Dia berkata, "Apakah kamu benci bersamaku?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak benci bersamamu." Nalanjia tersenyum dan berkata, "Maka masa depan akan diserahkan pada kehendak Tuhan." Suhu di cloudboat tiba-tiba turun. Ye Guan segera melepaskan ikatan jubahnya, lalu membantu Nalanja mengenakannya dengan lembut. Nalanjia melihat ke cakrawala dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menoleh untuk melihat ke cakrawala dan berkata dengan lembut, "Xiao Jia, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu." Nalanjia memandang Ye Guan, dan Ye Guan mengulurkan tangan kanannya. Setelah Nalanjia memandang Ye Guan sejenak, dia dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Ye Guan. Ye Guan tertawa keras. "Ini dia pedangnya." Pedang Xingdao tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Guan, dan kemudian mendarat dengan kuat di kakinya. Ye Guan mengambil Nalanjia dan menginjak pedangnya. Saat berikutnya, pikir Ye Guan, dan pedang Xingdao berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Pedang itu menembus awan dan membubung ke langit. Di antara awan, Ye Guan bergerak cepat dengan pedang Nalanjia. Awan terkoyak lapis demi lapis, dan suara menembus langit terus terdengar. Ye Guan memegang pinggang Nalanjia dengan kedua tangannya, tapi dia menjaga jarak tertentu. Pemimpinnya, Nalanjia, melihat sekeliling dengan senyum cerah di wajah cantiknya. Dia belum pernah tersenyum secerah ini. Pedang terbang. Siapa di antara para kultivator yang tidak suka terbang dengan pedang? Di atas perahu awan, Fei Banxing memandangi dua orang yang terbang di langit, diam. Pedang terbang, dia tahu kalau dia masih meremehkan murid baru ini. Terbang dengan pedang tidak hanya membutuhkan warisan ilmu pedang, tetapi juga persyaratan pedang yang sangat tinggi. Bahkan di Akademi Nanzu Guangxuan saat ini, tidak ada pedang yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Mengapa seorang pemuda dari kota kuno yang sepi dapat memiliki warisan ilmu pedang? Fei Banxing penuh keraguan. Setelah beberapa saat, Fei Banxing menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Dia tidak ingin makan lebih banyak makanan anjing ini. Setelah sekian lama, Ye Guan membawa Nalanjia kembali ke perahu awan. Nalanjia masih merasa ringan hati. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menyukainya?" Nalanjia memandang Ye Guan dan tersenyum cerah. "Aku menyukainya." Ye Guan menatap langit berbintang. "Sayangnya, aku tidak cukup kuat sekarang untuk melewatinya atmosfer dan memasuki langit berbintang. Tapi aku percaya, hari ini tidak akan terlalu lama lagi. Ketika waktunya tiba, aku akan mengajakmu menjelajahi keindahan bintang-bintang di alam semesta." Nalanjia menatap Ye Guan. "Ini kesepakatan." Ye Guan berkata, "Tentu saja." Pada malam hari, langit penuh bintang, dan perahu awan ditutupi dengan baju besi perak. Ye Guan duduk bersila di haluan perahu awan, dan matanya perlahan tertutup. Saat dia hendak berlatih, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Ta, apakah Anda tahu Akademi Guangxuan?" Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan tiba-tiba penasaran, "Tuan Ta, apakah kamu kenal Akademi Guangxuan?" "Dekan pertama Akademi Xuan, Master Pedang Manusia?" Xiao Ta berkata setelah hening beberapa saat, "Aku mengenalmu."
Ye Guan tampak penuh kerinduan. Dikabarkan bahwa pedang manusia guru tidak terkalahkan dan dapat menekan segalanya. Tujuanku adalah menjadi orang kuat yang tiada taranya seperti ahli pedang di dunia. Aku berhenti. Xiao Ta tiba-tiba menyela Ye Guan. Bagaimana kalau kamu memilih orang lain sebagai targetmu? Ye Guan sedikit mengernyit, bingung. Kenapa? Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memilih orang lain sebagai targetmu, dan aku akan memberimu beberapa keuntungan. Pilih orang lain sebagai target Anda? Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Xiao Ta berkata, ubah target. Aku akan memberimu keterampilan pedang yang kuat. Ye Guan berkata dengan cepat, oke. Ke alis Ye Guan. Ledakan, sepotong informasi tiba-tiba muncul di benak Ye Guan. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Begitu pedang ini keluar, jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Pada saat ini, darah Ye Guan mendidih luar biasa. Inilah satu-satunya perasaan yang dia rasakan saat ini. Ye Guan bertanya dengan suara gemetar, Tuan Ta, berapa level keterampilan pedang ini? Xiao Ta berkata dengan tenang, tidak ada level. Ye Guan sedikit mengernyit, tidak ada level. Xiao Ta berkata, tidak ada level. Bisakah kamu mengerahkan semuanya tergantung pada kamu? Ingat, keterampilan pedang ini adalah tentang keadaan pikiran yang tak terkalahkan, dan momentum yang tak terkalahkan. Hidup atau matimu bergantung padaku. Dalam sekejap, Ye Guan mengangguk sedikit. Aku sudah bisa merasakannya, Tuan Ta. Master yang menciptakan keterampilan pedang ini pasti sangat kuat, kan? Xiao Ta berkata, dia adalah ahli pedangmu. Ye Guan sedikit terkejut. Lalu dia berkata, adik perempuan dengan rok polos itu. Xiao Ta berkata, kamu harus memanggilnya hanya saudara perempuan. Ye Guan sedikit mengernyit, sedikit bingung. Pada saat ini, Xiao Ta berkata lagi, kecuali kamu, saudara perempuanku dengan rok polos, hanya ada dua orang yang telah melatih keterampilan pedang ini, dan yang pertama telah kehilangan keterampilan pedang ini. Sekarang, terserah kamu. Ye Guan berkata dengan penuh semangat, saya pasti akan memenuhi harapan Guru Ta dan Suster Sukun. Saat dia mengatakan itu, dia mulai menghargai keterampilan pedang ini dengan hati-hati. Keterampilan pedang ini jauh lebih berharga daripada seni bela diri biasa. Ye Guan sangat menghargainya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata. Saat ini, Nalanjia keluar. Saat ini, Nalanjia mengenakan gaun berwarna biru muda. Mungkin karena suhunya yang dingin, ia mengenakan kerudung tipis berwarna hijau. Ia memiliki sosok yang sangat bagus, terutama pinggangnya yang ramping dan kakinya yang ramping. Di tangan Nalanjia ada beberapa makanan ringan. Nalanjia menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, berlatih sepanjang malam. Ye Guan mengangguk dan berdiri. Ya, Nalanjia tersenyum dan berkata, cobalah. Sepotong, lalu dia memakan biskuitnya. Nalanjia berkata, guru memintaku untuk memberitahumu bahwa kami akan pergi ke Akademi Guangxuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, menantikannya. Tempat ini adalah tempat suci di hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat ini, kecepatan kapal awan tiba-tiba melambat. Fei Banxing berjalan keluar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kami di sini." Ye Guan dengan cepat berbalik dan melihatnya. Sekilas, ada gunung yang mengelilingi pegunungan, dan tidak ada habisnya ada puncak-puncak yang tergantung di mana-mana. Puncak-puncak ini menggantung terbalik dan lurus seperti pedang. Di atasnya terdapat istana dan paviliun yang megah. Di tengah pegunungan itu, ada pedang yang tergantung. Pedang itu panjangnya 10.000 kaki dan berdiri di antara langit dan bumi, membuat orang ketakutan. Melihat pemandangan di depannya ini, Ye Guan sangat terkejut. Saat ini, dia merasakan betapa kecilnya dia. Fei Banxing menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Mengejutkan, kan?" Ye Guan mengangguk. "Mengejutkan?" Fei Banxing tertawa. "Sudah kubilang, ini bukan apa-apa." Dikatakan bahwa Presiden Akademi Alam Semesta Guangxuan Akademi ini sangat berbakat. Ye Guan memandang Fei Banxing. "Apakah Tuan Fei pernah ke Akademi Utama?" Fei Banxing menggelengkan kepalanya. "Hanya yang paling jahat yang memenuhi syarat untuk pergi ke Guangxuan Universe dan bergabung dengan Akademi Guangxuan Akademi Utama. Tak seorang pun di Nanzhou, Zhongzhou atau Beizhou kami yang memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Utama selama hampir 1000 tahun." Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah Anda tahu Akademi Utama Akademi Guangxuan?" Xiao Ta berkata, "Aku tahu." Ye Guan bertanya, "Pernah ke sana?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan berkata dengan tulus, "Tuan Ta, aku sangat iri padamu." Pada saat ini, awan perahu berhenti, dan Ye Guan melihat ke kejauhan. Lusinan burung bangau tiba-tiba terbang di antara pegunungan. Burung bangau ini sangat besar, seperti patung raksasa, dan sayapnya berkedip-kedip. Ye Guan berbisik, "Ini dia." Fei Banxing melirik Ye Guan. Lei He dibesarkan oleh Akademi. Dari segi nilai, yang terendah adalah nilai spiritual. Ye Guan berseru, "Luar biasa." Fei Banxing tersenyum. "Ada yang lebih kuat lagi, kamu bisa menemukannya perlahan di masa depan." Di puncak gunung ini, hanya terdapat beberapa istana saja yang cukup sepi. Fei Banxing berkata, "Ini Banxingsan, yang merupakan wilayah saya. Saya hanya memiliki 2 siswa secara total, kalian berdua." Saat dia berkata, dia menunjuk ke sebuah istana di sebelah kanan. "Nak, istana ini untuk kalian tinggali sekarang. Ada beberapa buku di dalamnya. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu, terutama metode Guangxuan. Kamu bisa mempelajarinya lebih lanjut di akademi. Tidak ada salahnya bagimu." Ye Guan mengangguk. "Oke." Fei Banxing melihat di Nalanjia. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu berlatih." Nalanjia melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Sampai jumpa lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Fei Banxing langsung membawanya di tempat. Ye Guan memandangi istana di kejauhan, yang beberapa kali lebih besar dari Ye Mansion, dan mengagumi. "Tuan Ta, apakah saya sedikit tidak berpengalaman?" Xiao Ta berkata, "Sedikit." Di dalam dan di sekitar istana, terdapat rak buku berlapis-lapis. Ye Guan berjalan ke rak buku, mengambil buku kuno dan mulai membaca. Sekitar 1 jam kemudian,
Ye Guan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Akademi Guangxuan dan seluruh dunia. Dunia tempat dia berada sekarang adalah alam bawah. Alam bawah terbagi menjadi 3 negara bagian besar, yaitu Nanzhou, Beizhou, dan Dongzhou, Bimilo. Dan di atas alam bawah adalah alam atas. Buku-buku itu tidak banyak bicara tentang alam atas. Saya hanya tahu bahwa ujian seni bela diri diadakan di alam atas setiap 10 tahun sekali. Perlu disebutkan bahwa ada juga kamar dagang yang kuat dan misterius di alam bawah, Paviliun Xiambao. Hubungan antara Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan adalah hubungan kerjasama. Pada saat yang sama, saat ini merupakan satu-satunya kekuatan di seluruh wilayah bawah yang dapat bersaing dengan Akademi Guangxuan. Tentu saja, kedua kekuatan ini rukun, karena dekan pertama Akademi Guangxuan dikabarkan memiliki hubungan yang luar biasa dengan pendiri Paviliun Xiambao. Selanjutnya, Ye Guan mulai mempelajari metode Guangxuan. Di Akademi Guangxuan, semuanya harus mematuhi hukum dan tidak boleh ada perilaku sembarangan. Tentu saja, selain mempelajari metode Guan Yuan, dia juga mulai berlatih ilmu pedang di bawah bimbingan Xiao Ta. Metode kontemplasi tangan kiri, pedang berjalan di tangan kanan. Keesokan paginya, Ye Guan yang sedang berlatih tiba-tiba diganggu oleh ledakan suara. Ye Guan sedikit mengernyit, berdiri dan berjalan keluar aula utama, hanya untuk melihat sekelompok orang mengelilingi aula utama Nalanjia. Puluhan orang, baik pria maupun wanita, di pintu masuk aula Nalanjia terdapat hampir puluhan ribu bunga mawar berwarna cerah. Bunga-bunga tersebut disusun berbentuk hati, dan di tengahnya berdiri seorang pemuda sambil memegang sebuket bunga mawar di tangannya. Pemuda itu tiba-tiba berteriak ke aula Nalanjia, "Nona Nalan, saya tahu Anda punya banyak pelamar. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk mengejar Anda." Di lapangan, sekelompok siswa tiba-tiba mencemooh dan berteriak, "Mubai, Mubai." Di sisi lain, Ye Guan mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini di sini untuk belajar? Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengkritik orang lain. Tapi pemandangan di depannya membuatnya sedikit jijik. Perguruan tinggi adalah untuk belajar, bukan untuk jatuh cinta. Ye Guan berjalan menuju kejauhan. Jika seseorang mengaku secara langsung kepada tunangannya, dia tidak akan menyetujui hal seperti itu. Di lapangan, sekelompok siswa masih membuat keributan. Tapi tidak ada pergerakan di aula utama Nalanjia. Pria yang memegang bunga itu tiba-tiba berkata, "Nona Nalan." Ye Guan tiba-tiba menghampiri pria bernama Mubai. Saat mereka melihat Ye Guan, semua orang tercengang. Orang ini terlihat bagus. Mubai menatap Ye Guan. "Siapa kamu?" Ye Guan berkata, "Ye Guan." Mubai sedikit menyipitkan matanya. "Aku tahu kamu. Kamu adalah tunangan Nona Nalan." Di tempat tersebut mereka semua tercengang. Tunangan. Semua orang memandang Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya," Mubai berkata sambil tersenyum. "Jadi kamu benar-benar mengikutiku ke akademi? Apakah kamu tidak keberatan?" "Tentu saja. Meskipun kamu keberatan, aku tidak peduli." "Haha," Ye Guan berkata dengan tenang. "Saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan, karena saya adalah seorang praktisi fisik.
Saya telah berlatih latihan fisik selama 17 tahun. Bahkan orang yang berkuasa di 10.000 alam dharma tidak dapat menyakiti saya sedikit pun. Benarkah? Mubai tertawa. Di mana latihan fisiknya? Haha, Ye Guan. Menunjuk ke dadanya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba pukul aku. Kamu memintanya. Saat dia mengatakan itu, dia meninju dada Ye Guan langsung. Ledakan di mata semua orang. Ye Guan terbang langsung beberapa kaki jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di dada, dan kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang tercengang. Mubai semakin bingung. Latihan fisik? Apakah Anda seorang praktisi fisik? Saya hanya menyumbangkan 30% dari kekuatan saya. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba melompat dengan sangat cepat. Sebelum pria itu sempat bereaksi, wajahnya ditampar oleh Ye Guan. Bentak, pria itu langsung terbang keluar. Tetapi sebelum dia mendarat, Ye Guan melompat dan berlutut di perut pria itu. Ledakan, mata Mubai melebar, dan aliran darah muncrat dari mulutnya. Namun, itu belum berakhir. Saat Mubai mendarat, Ye Guan langsung menginjak punggung Mubai. Ledakan, Mubai jatuh langsung ke tanah. Lantai batu biru langsung retak, dan wajah Mubai bersentuhan dekat dengan tanah. Semua orang tercengang. Ye Guan berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mubai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya sudah berlumuran darah, dan dia berkata dengan galak, "Kamu berani menipuku, bajingan? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, kamu." Ye Guan tiba-tiba berbalik bergegas cepat. Saat berikutnya, dia menendang tenggorokan Mubai. Klik, kepala Mubai langsung terbang, dan darah muncrat kemana-mana. Di lapangan, semua siswa tercengang, terbunuh. Membunuh dilarang keras di Akademi Guangxuan. Ini melanggar hukum, dan ini merupakan tindakan yang paling ketat. Pada saat ini, selusin aura kuat tiba-tiba jatuh dari langit, dan kemudian, selusin orang muncul di depan Ye Guan. Melihat belasan orang ini, ekspresi seluruh siswa yang hadir berubah drastis. Pengadilan penegakan hukum, ini adalah sekelompok orang yang membuat semua siswa di Akademi Guangxuan membicarakannya. Orang tua yang memimpin adalah Penatua Qiu dari Pengadilan Penegakan Hukum, yang dikenal sebagai monster Sura, Penatua. Qiu melirik mayat di tanah, lalu menatap Ye Guan, "Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh?" Ye Guan menunjuk ke darah di sudut mulutnya, "Aku membela diri." Penatua Qiu menatap Ye Guan, "Hanya membela diri?" Ye Guan mengangguk. Dia meninjuku terlebih dahulu, dan organ dalamku hancur. Jadi, aku hanya membela diri. Melakukan itu, apakah kamu berdalih di depanku? Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku hanya bertindak untuk membela diri." Betapa keterlaluan. Penatua Qiu sangat marah dan menamparkan wajah Ye Guan. Namun, Ye Guan lebih cepat. Saat Penatua Qiu mengambil tindakan, dia bergegas maju dan berlutut pada Penatua Qiu. Ekspresi Penatua Qiu berubah drastis dalam sekejap. Saat Ye Guan mengambil tindakan, dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuh.
Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah berhenti dan menekan. Ledakan, saat suara teredam bergema, Penatua Qiu langsung terguncang beberapa meter jauhnya. Begitu dia berhenti, Ye Guan bergegas ke depannya, lalu mengangkat kaki kanannya dan menyapunya dengan tendangan cambuk. Penatua Qiu terkejut dan dengan cepat menggerakkan tangan kanannya secara horizontal. Bang! Penatua Qiu berguling langsung ke kiri beberapa meter jauhnya. Ye Guan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar, berhenti, ketika semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Mereka melihat di kejauhan aula tiba-tiba terbuka dan Fei Banxing keluar. Fei Banxing, melihat Fei Banxing, ekspresi beberapa siswa di lapangan tiba-tiba berubah lagi. Tuan perempuan ini telah kembali. Fei Banxing berjalan langsung ke arah Ye Guan. Dia melirik tubuh Mu Bai dan kemudian menatap Ye Guan. Saudaraku, tidakkah kamu setuju untuk tidak menonjolkan diri? Pada hari pertama kamu dirawat di rumah sakit, kamu membunuh seseorang dan bahkan memukuli dekan penegak hukum. Tua, apakah ini yang kamu sebut rendah hati? Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyerahkannya kepada Fei Banxing, merasa sedih dan berkata, "Lihat, aku dipukuli sampai mati." King segera pingsan, menghentakkan kakinya dan mengaum, bersambung.